Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34 Fitnah dan Gosip yang Tidak Benar. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Pesta pun sebentar lagi akan dimulai. Beberapa tamu sudah duduk bersama koloninya masing-masing, termasuk Nyonya Inara yang kini duduk di satu meja dengan Nyonya Sophie juga Vanya. Secara khusus memang Nyonya Inara mengundang kedua wanita itu. Beberapa kolega yang menyapa pun sudah mendapat informasi bahwa yang bersama Nyonya Inara adalah calon besan keluarga Baros. Vanya sengaja malam ini berdandan habis-habisan. Wanita muda itu tidak mau dianggap remeh, sebab sebentar lagi dia akan menjadi istri seorang pengusaha muda kelap kakap. Meski cintanya tertuju hanya pada Erik sang fotografer itu, namun uang tetaplah uang. Tak ada yang bisa menandingi keinginannya menjadi seorang istri konglomerat. Meski di hatinya tak ada sedikit pun cinta untuk Leo, obsesi ibunya lah yang mampu membuat Vanya melupakan Erik sesaat. Sementara keluarga besar Baros yang lain duduk di meja yang bersisian dengan meja Nyonya Inara. Di sana terlihat Eyang Putri duduk bersebelahan dengan Nyonya Bia dan suaminya. Tentu tidak ada Lintang maupun Dimitri di sana, sebab setelah pernikahannya kemarin, Lintang langsung diboyong oleh suaminya ke Italia untuk menetap selamanya di sana. Di lain tempat, tepatnya di belakang panggung, ada sosok pria tampan yang tampak sangat gelisah. Berkali-kali dia melirik ke arah jam mewah di pergelangan tangannya. Angga sampai buat pusing 7 keliling melihat tingkah atasannya. Seorang selebritis papan atas didapuk untuk menjadi pembawa acara di acara tersebut. Dan di panggung itu MC tersebut pun sudah memberi kata sambutan untuk memulai mengawali acara malam ini. Sesekali tamu-tamu yang hadir bertepuk tangan dan diikuti dengan gelak tawa yang terdengar oleh Angga. Memang uang tidak pernah mengecewakan. Pembawa acara itu mampu membuat suasana menjadi hangat. Dan tak ada lagi kesan kaku seperti saat acara belum dimulai. Sementara di sudut sana Leo seolah tidak peduli akan hal itu. Wajah tampannya masih saja berselimut kecemasan yang berlebih. "Tuan, tenanglah." Angga mencoba mengingatkan sebab sebentar lagi Leo akan dipanggil untuk memberi sepatah dua patah kata. Sebagai sambutan dari pemimpin perusahaan raksasa tersebut. Cek ini sudah hampir jam 8 tapi kenapa dia belum datang juga? Leo berjalan mondar-mandir tak karuan, membuat Angga kembali menggelengkan kepalanya. "Tuan, jangan sampai Anda membuat rusak acara ini. Di luar sana sudah banyak wartawan yang akan meliput berita ini." Benar sekali apa yang Angga katakan. Apapun kejadian yang terjadi malam ini, berita itu akan dimuat besok pagi di halaman utama setiap media, baik media cetak maupun media elektronik. "Kau saja yang memberi kata sambutan, aku pergi dulu." Baru saja Leo akan melangkah keluar. Namanya sudah dipanggil oleh Master of Ceremony tersebut.
Dan riuh suara tepuk tangan pun terdengar kembali. Bahkan lebih nyaring dari suara tepuk tangan yang sebelumnya ditujukan untuk Tuan Peter Barrows. Leo menatap tajam Angga seakan berkata bahwa dia tidak mau naik ke atas panggung tanpa Alexandra di sisinya. Sebab Leo sudah merencanakan sesuatu yang besar di acara itu. Namun bukannya mendukung keinginan tuannya untuk pergi dari acara itu. Angga malah mendorong tubuh Leo sekuat tenaga agar tuannya itu naik ke atas panggung tersebut. Mau tidak mau Leo pun naik ke panggung itu, sebab setengah tubuhnya sudah terlihat oleh audiens. Yang sebagian besar adalah kolega di perusahaannya. Demi menjaga wibawa Leo pun akhirnya berjalan menuju panggung utama. Setelah sebelumnya memberikan tatapan membunuh pada asisten durjananya itu. Awas kau. Gumam Leo tanpa suara membuat nyali Angga tiba-tiba ciut. Beberapa suara sumbang terdengar di telinga Leo. Memuji betapa tampan dan gagahnya pria itu malam ini. Dengan balutan kemeja berwarna putih. Dengan 2 kancing di bagian atas yang sengaja dibuka. Dan jas navy berpadu dengan celana kain berwarna senada. Jangan lupakan bros mawar putih, yang semakin membuat Leo terlihat tampan paripurna. Badannya tegap, wajah terangkat dengan sorot mata tegas, menyiratkan bahwa dia memang pantas menjadi seorang pemimpin perusahaan, meski usianya terbilang masih sangat muda. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di acara peresmian produk baru perusahaan kami. Silahkan nikmati pestanya. Angga yang masih berada di belakang panggung sampai menepuk jidatnya. Kala mendengar kata sambutan yang super singkat, bahkan terdengar hanya seperti basa-basi di telinga asisten Leo itu. Angga melirik keluar panggung, melihat raut kebingungan dari para tamu yang hadir. Mungkin mereka juga tidak menyangka Leo akan bicara sesingkat itu. Bahkan Nyonya Inara pun sampai menutup wajahnya. Dengan kipas lipat milik Eyang Putri yang dipinjamnya tadi karena malu. Lalu sedetik kemudian Leo pun turun dari panggung tersebut. Dan kembali pembawa acara harus segera mengambil alih. Sebab sudah riuh kembali ocehan para tetamu di acara itu. Leo memukul belakang kepala Angga saat sudah turun dari atas panggung tersebut. Berani sekali kau mendorongku, ucap Leo dengan nada kesal. Maaf, Tuan, jawab Angga sambil menyengir kuda. Belum sempat Leo melayangkan kembali pukulannya pada Angga. Dari luar sana suara riuh terdengar kembali. Bahkan diiringi dengan suara langkah kaki seperti menuju ke satu titik. Astaga, cantik sekali. Ternyata bidadari itu beneran ada. Ya, siapa wanita itu? Jangan-jangan istri muda Tuan Zack. Cantik sih, tapi sayang pelakor. Leo gegas keluar dari persembunyiannya di belakang panggung. Leo memang sengaja menghindari mominya, yang terus meminta Leo duduk di meja yang sama dengan Nyonya Sophie juga Vanya. Pria itu tentu tidak mau. Makanya sejak tadi Leo terus berada di belakang panggung.
Leo tertegun, matanya tak berkedip menatap satu titik. Begitu pula dengan para tetamu yang hadir di pesta itu. Tak ada satupun yang tak melihat ke arah dua orang yang tengah berdiri, yang tentu saat ini sedang menjadi pusat perhatian puluhan pasang mata. Pria itu pun berjalan ke arah wanitanya. Ya, di sana Ale tengah berdiri sejajar dengan sang Dedi. Sungguh sangat berbeda penampilan Alexandra malam ini. Siapa yang tidak terpana dengan penampilannya? Yang mampu menjadi satu-satunya pusat perhatian di acara itu. Bahkan Nyonya Inara saja tak mampu berkedip. Dengan mulut yang terbuka membentuk huruf O, siapapun yang mengenal Alexandra tentu tak akan menyangka bahwa wanita jadi-jadian itu bisa berubah menjadi putri seperti di negeri dongeng. Alexandra memilih sendiri gaun yang dikenakannya malam ini. One shoulder dress berwarna merah terang. Dress ini tidak memiliki lengan di salah satu sisinya, membuat penampilan Alexandra terlihat begitu glamor dan seksi. Memakai gaun yang berwarna menyala saja, sudah pasti akan menjadi pusat perhatian. Apalagi ditambah dengan gaun yang bermodel one shoulder dress, serta gaun ini pun memiliki potongan di bagian sampingnya. Dan potongan itu hingga menyentuh paha. Sungguh malam ini Alexandra mampu menciptakan kesan dirinya yang seksi, elegan dan mewah. Bukan tanpa alasan Ale memilih pakaian seberani itu. Ale ingin menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya, memiliki tingkat keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Tak ada lagi orang yang bisa menjatuhkannya. Kini dialah yang akan membalikkan keadaan. Ale tersenyum kecil saat Leo sudah berada di hadapannya. Selamat datang, Dad. Ucap Leo yang tentu langsung didengar oleh beberapa orang yang berdiri tak jauh dari mereka. Tuan Zack pun menjabat tangan Leo sambil menyunggingkan senyumnya. Sungguh dia tidak percaya Leo akan memanggilnya begitu di tempat seramai ini. Apa anak itu ingin semua orang tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang cukup dekat? Kini tatapan Leo beralih pada wanita di sebelah Tuan Zack. Pria itu tersenyum dengan mata yang berbinar. Bahkan degup jantungnya kembali berdetak 2 kali lebih cepat. Leo mengulurkan tangannya pada Ale dengan tatapan memohon. Semua mata tertuju pada mereka. Bisik-bisik pun langsung terdengar di telinga. Namun baik Ale maupun Leo tak menghiraukan hal itu. Jeng, apa maksudnya ini? Kenapa montir itu datang bersama suamimu? Tanya Nyonya Inara pada Nyonya Sophie. Karena tempat duduk Nyonya Inara berada di paling depan, jadi wanita itu tak bisa mendengar apa yang putranya ucapkan pada Tuan Zack tadi. Makanya sekarang Nyonya Inara meminta penjelasan dari Nyonya Sophie atas pemandangan ganjil yang dilihatnya. Nyonya Sophie terbata dengan wajah yang pias pucat. Begitu pula dengan Vanya, dia bahkan tak mampu mengangkat kepalanya. Untuk sekedar menikmati pemandangan yang tersaji. Beberapa detik berlalu. Tangan Ale sudah melingkar sempurna di lengan kekar si Raja Hutan itu.
Untuk pertama kalinya bagi beberapa orang. Mereka melihat pemandangan yang tak biasa. Leo terus tersenyum dan sangat nampak raut kebahagiaan di wajah pria itu. "Kamu cantik sekali malam ini." Leo membisikkan kalimat memuji tepat di telinga wanitanya. Membuat Ale tersenyum dengan pipi yang bersemu merah. Kemudian Leo mengajak kekasihnya untuk terlebih dulu. Menghampiri Eyang Putri, Aunty Bia, Uncle Thomas serta Dad Peter, yang duduk di satu meja yang sama. Satu koloni yang sama-sama mendukung hubungan Leo dengan Alexandra. Ale menyalami satu persatu keempat orang tua itu. Eyang Putri dan Aunty Bia bahkan mengecup pipi kiri kanan Ale bergantian. Eyang Putri sangat senang melihat penampilan Alexandra yang tak biasa. Cantik, mewah dan elegan. Sangat serasi jika disandingkan dengan Leo, cucunya sang pewaris tunggal. Kini bisik-bisik itu berubah menjadi cemoohan pada Vanya dan Nyonya Sophie. Tentu di dalam bisik-bisik itu ada nama Nyonya Inara yang disebutkan. Mereka jadi bertanya-tanya, bisa-bisanya seorang Nyonya Inara memilih calon menantu yang penampilannya saja sangat berbeda kelasnya dengan wanita yang saat ini ada di samping Leo. Setelah dari meja Eyang Putri, kini Leo membawa Ale ke meja mominya. "Selamat malam, Nyonya." Ale tersenyum kecil, lalu mengambil tangan Nyonya Inara dan mencium punggung tangan itu dengan penuh hormat. Kembali terdengar suara yang memuji dan memuja Ale. Betapa wanita yang terlihat sangat modern itu. Begitu sopan memperlakukan orang yang lebih tua darinya. Kini sangat jarang anak muda yang mau mencium khidmat tangan orang tua. Banyak dari mereka menganggap itu kuno, tapi tentu tidak bagi Alexandra. "Maaf saya datang terlambat," sambung Ale lagi. "Haha, iya, tidak apa-apa. Nyonya Inara jadi salah tingkah." Entah kenapa perasaannya terhadap Ale menjadi tidak karuan. "Permisi Nyonya, kenalkan saya Zack. Dan ini putri sulung saya, Evelyn." Tiba-tiba Nyonya Inara dikejutkan dengan kedatangan Tuan Zack, yang sudah berdiri di samping Alexandra. Nyonya Inara sontak menoleh ke arah Nyonya Sophie, yang wajahnya sudah sangat pucat itu. Kedua wanita itu tak bisa berbuat apa-apa. Harga dirinya seakan langsung terjun ke dalam jurang. Nyonya Inara pun bangun seraya menggeser kursinya sedikit ke belakang. Jadi, Mon, maksud saya, Alexandra ini putri Tuan Zack, pemilik perusahaan Lincoln?" "Benar sekali, Nyonya. Evelyn putri sulung saya, kakak dari Vanya." Tuan Zack kembali mengenalkan Ale pada Nyonya Inara. Sebenarnya ada sedikit kebingungan yang Tuan Zack rasakan. Saat melihat raut wajah Nyonya Inara nampak terkejut. Dengan alis yang saling bertaut, dan sudah 3 kali wanita itu melihat ke arah istri dan putrinya, yang masih tak beranjak dari duduknya. Bahkan ibu dan anak itu entah kenapa tak berani melihat ke arah dirinya. Keduanya terus menunduk, hingga membuat Tuan Zack merasa ada yang tengah mereka sembunyikan.
Sementara Ale dan Leo nampak menahan tawanya yang hampir meledak. Bukannya Leo tidak sopan menertawai ibunya sendiri. Tapi Leo jadi terbayang lagi bagaimana garangnya sang mumi saat belum tahu siapa Ale sebenarnya. Kini kegarangan itu sudah tak terlihat lagi di kedua manik mominya. Semoga saja setelah ini mominya itu bisa merubah pandangannya terhadap Alexandra, meskipun pandangannya berubah karena status sosial. Tak mengapa bagi Leo, asal hubungannya dengan Alexandra tetap mendapat restu. Lain halnya dengan Ale, dia bukan menahan tawa karena melihat Nyonya Inara yang terkejut, melainkan melihat dua wanita siluman, yang kini bahkan tak berani mengangkat wajah mereka. Namun bagi Ale ini belum seberapa, nantinya akan ada kejutan lain yang sudah menanti keduanya. Tuan Peter, selamat malam. Tuan Zack membuyarkan lamunan. Saat sapanya pada sang suami terdengar di telinga Nyonya Inara, dan kini Tuan Peter sudah berdiri di samping sang istri. Bagaimana, sayang? Apa kamu sudah merestui hubungan Leo dan Alexandra sekarang? Bisik Tuan Peter langsung di telinga sang istri. Refleks Nyonya Inara langsung menoleh. Untuk melihat bagaimana ekspresi meledek sang suami padanya saat ini, silahkan kalian berbincang-bincang. Aku dan Alexandra permisi sebentar. Leo berpamitan mewakili kekasihnya. Setelah itu Leo mengajak Alexandra untuk naik ke atas panggung. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Tanya Ale saat mereka sudah berdiri berdampingan di atas panggung utama tersebut. Selamat malam. Leo tak menjawab tanya dari wanitanya. Pria itu malah langsung berbicara di depan mic. Suara Leo yang menggema di ballroom itu pun kembali menjadi pusat perhatian. Semua tamu dan keluarga yang hadir, mereka serentak melihat ke sumber suara. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu, siapa wanita cantik yang ada di samping saya ini. Sebelum ada fitnah dan gosip yang tidak benar, yang akan menyebar nantinya. Baiknya saya mengenalkan pada kalian semua secara resmi. Leo menjeda ucapannya. Lalu tersenyum tipis menatap lekat manik mata sang kekasih. Sebelum kembali melanjutkan bicara pada halayak ramai. Wanita di samping saya ini adalah kekasih sekaligus calon istri saya. Alexandra membulatkan mata dan menajamkan pendengarannya. Ale menatap penuh tanya pada Leo, yang saat ini kembali melihat ke arahnya dengan tatapan penuh damba. Wanita mana yang tidak bahagia dikenalkan sebagai calon istri, bukan hanya di depan keluarga besar, namun pada seluruh orang yang hadir di pesta itu, yang sebagian besarnya sama sekali Ale tak kenal. Namun, Ale masih belum yakin dengan keputusan Leo yang menurutnya terlalu cepat. Akan tetapi, tentu Ale tak akan mengatakan apapun, yang nantinya akan membuat Leo malu. Ale hanya diam saja, menunggu sampai Leo selesai bicara. Saya sangat mencintainya lebih dari apapun. Kembali Leo melanjutkan kalimat tanpa melepas tatapannya pada Ale.
Tangannya pun terus setia menggenggam jemari sang kekasih. Suara riuh tepuk tangan dan rona bahagia dari para tetamu yang hadir membuat suasana semakin hangat. Hubungan Leo dan Ale seolah turut mendapat restu dari mereka. Setelah beberapa detik berlalu, Leo melepaskan tangannya. Lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jas bagian dalam. Napas Ale tertahan beberapa detik. Saat Leo tiba-tiba berlutut dengan satu kakinya, lalu membuka kotak perhiasan yang di dalamnya. Ada sebuah cincin berlian dengan model listring V, berwarna rose gold yang mewah dan tentunya sangat mahal. Ale menutup mulut dengan telapak tangan kanan saking terkejutnya. Sayang, aku tahu mungkin ini terlalu cepat untukmu. Aku tahu di matamu masih ada keraguan terhadap hubungan kita ini. Tapi Leo kembali menjeda ucapannya sejenak, menatap manik Ale dengan kedua netranya yang sudah berembun. Ini adalah momen yang menguras emosi bagi Leo. Tak pernah dia melakukan hal seperti ini pada wanita manapun. Alexandra adalah yang pertama baginya. Izinkan aku terus berada di sampingmu dalam suka maupun duka. Aku akan terus berusaha meyakinkanmu bahwa hubungan kita layak untuk diperjuangkan. Leo menarik napas panjangnya, sementara Ale masih terpaku dengan kedua iris yang juga sudah menggenang. I love you and I am afraid to losing you. I can't imagine my life without you. Alexandra Evelyn Lincoln. I want to spend my whole life with you. Will you be the one to accompany me for the rest of my life? Bulir kristal bening luruh sudah membasahi kedua pipi Ale. Keraguan untuk menjalani hubungan yang lebih serius perlahan memudar. Yang tersisa hanya perasaan yang membuncah. Dan takut kehilangan yang semakin besar. Rasa yang sungguh sulit untuk dijelaskan. Terima. Tiba-tiba suara MC acara itu seakan memandu para tetamu. Untuk mengikutinya hingga satu kata itu terus menggema. Di satu ruangan yang sudah disulap sedemikian mewah tersebut. Beberapa detik kemudian, Alexandra mengangguk pelan. Yes, I will. Jawabnya dengan suara tercekat. Sebab air mata kebahagiaannya terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Leo tersenyum lebar, lalu segera menyematkan cincin berlian itu di jari manis wanitanya. Sambil mengusap sudut matanya yang berair, Leo pun segera bangkit kemudian menarik Alexandra ke dalam pelukannya. Terima kasih, sayang. Aku janji tidak akan pernah mengecewakanmu. Gumamnya sambil memeluk tubuh Ale dengan erat. Para wartawan yang hadir pun ikut merasa gembira. Sebab berita ini pasti akan menjadi berita terpanas selama beberapa pekan ke depan. Eyang Putri dan Aunty Bia pun ikut merasa haru. Akhirnya si Raja Singa itu kini telah menemukan pawangnya juga. Selama ini mereka sangat takut Leo tak menyukai wanita. Sebab tak satupun wanita yang kencan buta dengan anak itu mampu meluluhkan hatinya, meski cantik dan berpendidikan tinggi.
namun sama sekali tak menjamin bisa merebut hati seorang Leonardo Barros. Leo dan Alexandra sudah turun dari panggung utama. Mereka tengah menyalami satu persatu tamu yang ingin mengucapkan selamat pada keduanya. Setelah menerima ucapan selamat dari keluarga dan sanak saudara, Leo pun mengajak Ale menemui beberapa rekan bisnis perusahaan Barros yang diundang secara khusus dari luar negeri. "Aku mau ambil minum dulu, ya?" Ale membisikkan kalimat itu di telinga Leo yang masih asyik berbincang dengan rekan-rekan bisnisnya yang sebagian besar berwajah bule tersebut. "Aku ambilkan, ya, kamu tunggu di sini," jawab Leo, namun Ale langsung menolaknya dengan alasan tidak enak jika Leo meninggalkan obrolan yang serius itu hanya untuk mengambilkan Ale minum. Leo lalu mengizinkan Ale untuk mengambil minuman. Di sudut yang berlawanan dengan meja mereka. "Selamat ya, Jeng Inara." Akhirnya sebentar lagi punya menantu juga. Hai. Iya nih, wow hebat ya putra Jeng Inara. Bisa dapetin perempuan kayak Alexandra. Udah cantik, berpendidikan tinggi, apalagi pewaris dari grup Lincoln. Bener tuh Jeng, siapa sih yang gak mau besanan sama grup Lincoln? Walaupun perusahaannya gak sebesar milik keluarga Barros. Tapi perusahaan Lincoln juga lumayan terkenal loh di dalam negeri. Selama ini reputasinya juga bagus. Ale tersenyum sambil menggelengkan kepalanya saat melewati meja yang tengah diduduki oleh Nyonya Inara bersama kelompok sosialitanya, dan tak sengaja mendengar percakapan mereka. Demi kehormatan keluarga, ya, itulah alasan Nyonya Inara menolak Alexandra selama ini. Ale sama sekali tidak dendam dengan perkataan wanita itu padanya. Mungkin saat nanti Ale akan menjadi seorang ibu, bisa saja dia melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Nyonya Inara. Semua orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anaknya. Apalagi seorang ibu. Bersambung.